Audiobuku.com mempersembahkan Kecil-kecil Jagoan Bisnis, Panduan agar anak mandiri dengan uang saku, Volume 1, karya Via Sofyan, dibacakan oleh Ari Nugraha. Selamat mendengarkan. Pengantar. Tidak ada istilah terlalu dini untuk mengajarkan anak berbisnis. Siapa bilang berbisnis hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa? Anak-anak juga bisa melakukannya. Bahkan, keuntungan yang bisa mereka peroleh dari bisnisnya pun tidak kalah dengan bisnis yang dikelola orang dewasa. Contohnya, Leanne Archer, remaja Amerika berusia 16 tahun ini mampu meraup keuntungan hingga 900 juta dalam setahun dari bisnis perawatan rambut yang dijalaninya. Dan tebak, dia memulai bisnisnya sejak usia 11 tahun. Menjadi pengusaha cilik. Kesuksesan Leanne Archer mungkin membuat Anda menilai bisnis identik dengan uang, sehingga kurang bijaksana untuk diajarkan pada anak-anak. Perlu Anda ketahui, dalam berbisnis, memperoleh keuntungan memang suatu keharusan, kecuali dari awal memang diniatkan untuk beramal. Kalau tidak, bagaimana perusahaan tersebut bisa terus berjalan dan membayar semua karyawannya? Namun, berbisnis juga tidak melulu soal uang dan keuntungan. Keuntungan yang banyak hanyalah salah satu efek samping menyenangkan dari setiap usaha yang telah dilakukan. Selain itu, masih banyak ada efek samping yang lebih bernilai dari keuntungan yang banyak, yaitu perkembangan kepribadian, keleluasaan untuk mengeksplor kemampuan diri, dan kepuasan batin. Untuk menjalankan sebuah perusahaan atau berbisnis, diperlukan beragam kemampuan untuk membuatnya tetap berjalan dan berkembang. Selain harus memiliki kemampuan untuk membaca peluang, seorang pebisnis harus siap mental dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti kerugian, pasar yang tidak menentu, persaingan yang ketat, bahkan resiko bangkrut. Bila bukan seseorang yang mampu berpikir kritis, tekun, bertanggung jawab, dan cerdas, seorang pebisnis tidak akan mampu mempertahankan bisnisnya. Kemampuan-kemampuan inilah yang diharapkan bisa melekat dalam diri anak bila mereka dilatih bisnis sejak dini. Mereka akan belajar mendapatkan uang sambil melatih keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, memperoleh banyak pengalaman, serta menerapkan nilai-nilai baik dalam diri mereka. Semuanya akan sangat berguna dalam kehidupan anak, bahkan menjadi bekal tidak ternilai untuk masa depan mereka. Buku ini akan membuka wawasan anak tentang bisnis dengan cara yang mudah mereka pahami. Mereka akan tahu pengertian entrepreneur, yang merupakan sebutan lain dari pebisnis, apa saja yang bisa mereka lakukan dan peroleh dari berbisnis, serta bagaimana cara merintis dan menjalankan bisnis berikut ide-ide bisnis yang bisa mereka praktikan. Anda, para orang tua, tentu menginginkan yang terbaik untuk anak. Memberi kesempatan dan membimbing mereka dalam berbisnis akan menjadi langkah awal yang tepat dalam mempersiapkan mereka menuju masa depan, yaitu kemampuan untuk memperoleh penghasilan secara mandiri dan keterampilan dalam menjalani kehidupan. Ini artinya, tidak ada istilah terlalu dini untuk berbisnis. Bandung, September 2012. Penulis. Pendahuluan. Agar anak belajar sambil mendapat uang. Pingin mainan harus pakai uang. Pingin sepatu harus pakai uang. Pingin buku harus pakai uang. Pingin jajan apalagi. Kemana-mana juga harus pakai uang untuk bayar ongkos. Aku kan gak punya uang. Minta ke orang tua kadang dikasih, kadang enggak. Tapi malu kalau minta uang ke orang tua terus. Gimana ya caranya biar dapat uang? Apakah anak Anda pernah merasakan kebingungan ini? Mereka menginginkan sesuatu, tetapi malu untuk memintanya kepada orang tua. Mereka pun mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Tapi gimana caranya? Kerja? Aku bisa apa? Mana ada yang mau menerima anak kecil bekerja? Mungkin itu yang ada dalam pikiran mereka. Akhirnya, mereka pun dengan malu-malu meminta uang kepada Anda. Atau karena begitu malu,
mereka memendam keinginan itu sendirian. Tentu saja ini adalah situasi yang tidak mengenakan bagi buah hati. Nah, agar mereka tidak lagi mengalami hal tersebut, ada baiknya anak dikenalkan pada bisnis. Dengan berbisnis, mereka bisa mendapatkan uang sekaligus beragam pengetahuan. Mereka bisa bertemu dengan orang-orang baru dan menyerap ilmu dari orang-orang tersebut. Mereka juga bisa belajar mandiri dan cara mengatur uang. Buku ini akan menuntun Anda untuk mengajarkan semua yang mereka perlu tahu dan butuhkan untuk memulai bisnis. Mulai dari alasan berbisnis sampai bagaimana cara berbisnis. Di buku ini, Anda akan dibimbing untuk mengajarkan cara menemukan bidang bisnis yang paling tepat untuk dijalani oleh sang buah hati. Cara memasarkan produk atau keahlian, bagaimana membuat rencana bisnis yang sederhana, dan membuat nama untuk perusahaan mereka. Kalau anak Anda tertarik untuk mempraktikkan yang ada dalam buku ini, perlu ditekankan bahwa mereka tidak boleh takut gagal dan takut salah. Karena menjadi pebisnis, boleh dibilang tidak bisa lepas dari kegagalan dan kesalahan. Tapi, justru dari kegagalan dan kesalahan itu, mereka bisa belajar banyak dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah mereka memutuskan untuk memulai berbisnis dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa disadari, mereka akan berubah menjadi pribadi yang lain, yaitu sosok pribadi yang lebih mandiri, lebih tanggung jawab, lebih kreatif, lebih tangguh, lebih banyak teman dan tentu saja lebih punya banyak uang. Tunggu apa lagi? Mulailah melahap semua informasi dalam buku ini dan akan lahirlah generasi pengusaha tangguh di masa yang akan datang. Selamat. Satu, just do it, kids. Apa yang ada dalam pikiran anak Anda saat mendengar kata bisnis? Mungkin mereka akan berpikir tentang bapak-bapak dengan pakaian rapi, turun dari sebuah mobil mewah, dan masuk ke sebuah kantor besar. Dia lalu duduk di ruangannya, bekerja untuk menandatangani sesuatu hal yang penting, dan pergi untuk menghadiri beberapa rapat. Bayangkan, pebisnis seperti ini mungkin membuat mereka merasa tidak percaya diri untuk menjadi pebisnis. Merasa harus menunggu dewasa dulu baru bisa berbisnis, atau malah menjadi tidak tertarik menjadi seorang pebisnis. Image pebisnis yang seorang bapak-bapak tadi tidaklah salah. Memang banyak pebisnis yang memiliki penampilan dan pekerjaan seperti yang kamu bayangkan itu. Namun, menjadi pebisnis tidak harus seperti itu. Anak Anda bisa menjadi pebisnis ala diri mereka sendiri. Selain itu, berbisnis tidak hanya bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Berbisnis atau menjadi pebisnis sangat bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk buah hati Anda. Karena bisa dilakukan oleh siapa saja, berbisnis tidak harus menunggu dewasa dulu untuk tidak dilakukan. Itu artinya, anak Anda bisa belajar berbisnis atau menjadi pebisnis di usianya sekarang. Dan berbisnis bisa jadi pekerjaan yang menyenangkan untuk mereka lakukan. Salah satu alasan orang-orang berbisnis adalah adanya keuntungan materi atau uang yang bisa sangat besar jumlahnya. Tidak seperti pekerja kantoran yang setiap bulannya mendapat gaji yang kurang lebih sama besarnya. Seorang pebisnis bisa memperoleh laba atau keuntungan yang terus berlipat tiap bulannya. Kalau Anda ingin agar buah hati mempunyai uang tambahan, berbisnis bisa menjadi solusi. Selain memperoleh keuntungan, mereka juga bisa lebih bebas dalam mengatur waktu kerja daripada harus bekerja pada orang lain. Sehingga mereka pun bisa menyesuaikannya dengan waktu sekolah. Tapi semua kelebihan berbisnis itu tidak akan bisa mereka dapatkan kalau mereka tidak diajarkan cara melakukannya. Percayalah, tidak ada batasan untuk menjadi seorang pebisnis. Semua orang, termasuk anak Anda, bisa melakukannya. Cara membuktikannya adalah dengan menyuruh anak untuk mulai melakukan langkah nyata untuk berbisnis. Semangat mereka. Just do it, kids. Langkah nyata pertama adalah menentukan jalannya.
Jalan atau peluang bisnis bisa mereka temukan dalam dirimu sendiri. Mereka bisa memilih dari hal-hal yang mereka sukai. Kalau suka menggambar, mereka bisa membuka jasa mendesain atau membuat ilustrasi untuk kartu ulang tahun teman-teman sekolah. Kalau suka masakan ibu, mereka bisa mencoba menawarkan dan menjualnya kepada teman-teman. Kalau bisa bernyanyi, mereka bisa mengikuti beragam lomba atau mengisi acara, baik di sekolah atau di sekitar rumah. Dari sekian banyak hal yang disukai, suruh anak agar memilih salah satu yang menurut mereka bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Peluang bisnis juga bisa mereka temukan dari orang-orang di sekitar. Suruhlah anak untuk mencari dan menemukan yang sedang disukai atau dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, teman-teman mereka sedang membutuhkan pulpen warna-warni untuk tugas sekolah. Inilah peluang. Mereka bisa menjual pulpen warna-warni yang dibutuhkan oleh teman-teman mereka tersebut. Teman-teman mereka akan senang karena tidak perlu repot-repot mencarinya. Dan anak Anda pun senang karena barang jualannya laku. Serta tentu saja memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Berbicara tentang berbisnis memang dekat dengan istilah untung rugi. Sebaiknya ditekankan dalam diri anak Anda agar tidak usah memikirkan soal ini karena hanya akan menghambat usaha mereka. Mempertimbangkan untung dan merasa rugi justru malah membuat mereka berhenti berusaha. Contohnya, bila hari ini mereka memperoleh keuntungan Rp1.000, sedangkan kemarin Rp5.000, pasti mereka jengkel dan berpikir untuk berhenti berbisnis. Betul tidak? Ajarkan ini pada anak Anda. Tidak ada usaha yang tidak menguntungkan. Kamu tinggal mengubah pendapatmu soal untung rugi. Untung bukan hanya kelebihan uang yang didapat hari ini, dan rugi bukan kekurangan yang kamu peroleh hari ini. Kalau kamu sudah berusaha, belajar dari apa yang sudah kamu lakukan. Menemukan cara untuk meningkatkan bisnismu, atau bahkan menemukan peluang usaha lain yang bisa kamu jalankan. Itu juga keuntungan. Mereka tidak begitu saja percaya dengan yang baru saja Anda sampaikan. Mereka akan mulai bertanya-tanya, apa iya aku bisa melakukannya? Apakah akan berhasil di umurku sekarang? Apakah akan menarik? Jawaban untuk semua pertanyaan tersebut adalah iya. Kalau tetap tidak percaya tentang mereka untuk melakukannya, katakan bahwa mereka tidak akan tahu sebelum mencobanya. Katakanlah bahwa mereka tidak akan pernah tahu akan berhasil atau gagal bila tidak pernah melakukannya. Katakan juga bahwa mereka tidak akan tahu kesenangannya bila tidak pernah merasakannya. So again, just do it, kids. Dua, menambah nilai uang saku. Anda tentu memberikan uang harian kepada buah hati. Apalagi kalau bukan sebagai bekal jajan saat mereka di sekolah atau saat pergi bermain. Selama ini, mereka memakainya hanya untuk jajan atau membeli yang mereka suka. Kadang mereka menghabiskan uang jajan tersebut atau sebagiannya mereka tabung. Titik. Sampai di situ. Pernahkah Anda berpikir bagaimana seandainya sang buah hati dapat mengolah uang jajan mereka sehingga uang tersebut menjadi bernilai lebih atau bahkan bertambah banyak? Bila sekarang Anda tersenyum sumringah hanya dengan membayangkannya, Anda harus mendidik anak agar mulai pede menginvestasikan uang jajan dengan cara berbisnis. Mereka mungkin ragu atau tidak percaya. Bagaimana bisa dari uang jajan bisa jadi bisnis? Saatnya Anda mendudukkan anak dan berkata, "Hei, berbisnis kan gak melulu soal membuat perusahaan besar. Bahkan bisnis-bisnis besar bermula dari ide-ide sederhana sehingga kamu bisa biayai dari uangmu sendiri. Sekarang, beranikah kamu menginvestasikan uangmu untuk mulai bisnis?" Sambil memberi waktu kepada anak untuk mengumpulkan keberaniannya, ajarkan anak untuk membedakan antara uang jajan dengan uang saku. Uang jajan adalah uang yang mereka peroleh per hari. Jadi, bila mereka diberi uang setiap hari,
Uang itu disebut uang jajan. Sedangkan uang saku adalah uang yang diberikan secara berjangka alias tidak setiap hari. Bisa 2 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Kelebihan memberikan uang saku dibanding uang jajan adalah mereka akan terlatih untuk mengelola uang dan mengendalikan keinginan. Karena tidak diperoleh setiap hari, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakannya kan? Kalau boros, bisa-bisa uang saku mereka habis sebelum waktunya. Karena uang saku diberikan secara berjangka, tentu jumlahnya akan lebih banyak daripada uang jajan. Artinya, mereka punya cukup uang untuk memulai bisnis. Kalau selama ini Anda memberi uang jajan, maka mulai saat ini Anda bisa mulai memberikan uang saku kepada anak. Jelaskan kepada anak agar menyesuaikan peluang bisnis dengan modal atau jumlah uang saku yang dimiliki. Dan jangan lupa untuk membaginya untuk kebutuhan pribadi. Semakin banyak uang yang mereka investasikan atau pakai untuk berbisnis, tentu membuat mereka semakin khawatir dengan kerugian materi yang mungkin dialami. Untuk meminimalkan kerugian materi tersebut, mulailah bisnismu secara kecil-kecilan. Misalnya, jika teman-teman mereka sangat suka donat, ini adalah peluang bisnis bagi sang buah hati. Suruhlah anak untuk mencari penjual donat yang enak dan menjualkannya di sekolah. Mereka bisa menggunakan uang saku untuk membeli donat-donat itu sebagai modal awal usaha. Katakan pada sang buah hati, mulailah dengan jumlah sedikit dulu, misalnya 10 donat, lalu tawarkan kepada teman-temanmu. Bila mereka menyukainya atau bahkan memintamu untuk membawanya lagi, kamu bisa meningkatkan jumlahnya. Tambahlah secara sedikit demi sedikit. Jangan terburu-buru untuk segera memperoleh banyak untung dengan menaikkan jumlah jualanmu secara drastis. Dengan belajar sedikit demi sedikit, mereka bisa melatih dan mempersiapkan diri menuju bisnis yang lebih besar. Tiga, meraup untung dari teknologi. Perkembangan teknologi bisa menjadi jalan bisnis bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang hobi mengutak-atik program untuk membuat game dan web. Hal inilah yang dilakukan anak-anak kecil zaman sekarang yang kini sukses dengan bisnis game dan webnya. Robert Ney menjadi game mobile sebagai jalan bisnisnya. Game yang diciptakan Robert bernama Bubble Ball yang bisa diunduh dalam fasilitas Apple Application Store. Ide awal pembuatan game mobile ini adalah dari seorang temannya yang mengusulkan untuk membuat game yang bisa dimainkan di perangkat Apple. Saat ide itu muncul, Robert belum bisa bikin program permainan sehingga dia pun belajar lewat buku yang dia pinjam dari perpustakaan umum. Sejak 2 minggu diluncurkan, game Bubble Ball buatannya sudah diunduh, di-download lebih dari 2 juta kali, dan Robert sendiri memperoleh keuntungan dari setiap unduhan. Bayangkan keuntungan yang diperoleh dari 2 juta kali pengunduhan. Dan tebak, berapa usia Robert saat dia membuat game pertamanya? 14 tahun. Bila Robert Ney punya game online, lain lagi dengan Farhad Asidwala. Farhad, yang saat itu berusia 13 tahun, memutuskan untuk membangun web komunitas online untuk mereka yang hobi aviasi dan aeromodeling. Dia kemudian memutuskan menjual komunitasnya tersebut senilai $1.200 atau lebih dari 10 juta rupiah kepada salah seorang penggemar. Beberapa bulan kemudian setelah web komunitas tersebut dibuka, kini dia memiliki perusahaan dan karyawannya sendiri yang bergerak dalam bidang pengembangan web di India. Teman-teman anak Anda dari Indonesia juga tidak kalah hebat. Sebut saja Arifal Dwi Sentosa yang berhasil membuat antivirus Artaf bersama sang kakak. Antivirus buatannya mampu mendeteksi sekitar 1.300 virus lokal dan internasional serta sudah diunduh sebanyak lebih dari 1,3 juta orang di seluruh dunia. Ide awal pembuatan antivirus adalah karena kejengkelannya pada virus-virus yang suka menyerang komputernya. Seperti hanya Robert Ney, Arifal juga belajar cara membuat antivirus secara otodidak lewat buku. Antivirus Arifal bisa didapat secara gratis dengan mengunduhnya. Tidak hanya antivirus,
anak Indonesia juga mampu membuat software. Bahkan, software buatan mereka bisa memenangi lomba software internasional di Malaysia. Mereka adalah Fahma Waluya yang saat itu berusia 12 tahun dan sang adik Hania Pracika yang masih berumur 6 tahun. Hobi bermain software membuat Fahma tertarik untuk membuat softwarenya sendiri. Software buatan Fahma yang pertama adalah software untuk belajar warna, angka dan huruf yang dinamai Banana. Dalam 2 tahun setelah Banana, Fahma berhasil membuat software lain seperti Enrich English for Children untuk belajar bahasa Inggris. Mantap, Math for Children, Doa Anak Muslim, Prayers for Children, dan Asmaul Husna. Ide pembuatan software berasal dari adiknya Hania yang senang memainkan handphone ibu mereka. Fahma lalu ditantang ayahnya untuk membuat aplikasi di handphone agar Hania bisa bermain sambil belajar. Software buatannya bisa didapat dengan mengunduhnya secara gratis di internet. Anak Anda mungkin membayangkan kegiatan berbisnis adalah mengurus perusahaan besar dan setiap harinya mereka harus menjual barang-barang dalam jumlah banyak sehingga membuat mereka kewalahan dan tidak bisa sekolah. Tenangkan anak Anda. Katakan bahwa bisnis tidak serunyam itu. Bisnis bisa sangat sederhana dan menyenangkan, atau mereka bisa membuatnya sederhana dan menyenangkan. Salah satu cara membuat bisnis anak Anda menyenangkan adalah memiliki produk yang mereka suka. Seperti yang dilakukan keempat teman mereka yang terjun di bidang teknologi yang mereka sukai. Meskipun pada awalnya tidak menguasai cara membuatnya, dengan ketekunan untuk belajar, teman-teman mereka tersebut akhirnya bisa membuat produk yang bisa disukai dan bermanfaat bagi banyak orang. Anak Anda juga bisa melakukannya. 4. Menanamkan nilai-nilai entrepreneur dalam diri buah hati. Sambil menjalankan bisnis, anak Anda harus terus belajar, salah satunya dengan lebih mengenal dunia bisnis yang baru mereka geluti. Pelajaran bisnis bagi anak dapat Anda mulai dengan mengenalkan pengertian bisnis itu sendiri. Secara sederhana, bisnis berarti kegiatan yang mendatangkan keuntungan, biasanya berupa uang. Kegiatan bisnis paling utama adalah jual beli. Seorang pebisnis akan memiliki sesuatu untuk dijual dan menawarkannya kepada masyarakat luas. Semakin banyak barang yang dijualnya, semakin banyak juga keuntungan yang diperolehnya. Kegiatan jual beli tidak hanya berupa barang, tetapi bisa juga berupa jasa. Misalnya, kamu menawarkan jasa mengantarkan barang atau membersihkan mobil. Kemudian bila anak Anda dibayar atas jasa yang mereka lakukan, itu juga termasuk bisnis. Ada juga istilah entrepreneur. Entrepreneur juga termasuk kegiatan bisnis. Bedanya, barang atau jasa yang ditawarkan seorang entrepreneur baru atau berbeda dari yang sudah ada. Misalnya, ada 2 orang pebisnis. Satu pebisnis biasa dan satu lagi pebisnis entrepreneur. Keduanya sama-sama menjual tas. Yang membedakan, tas yang dijual pebisnis biasa akan sama seperti yang sudah ada di toko-toko. Sedangkan tas yang dijual pebisnis entrepreneur akan berbeda. Misalnya, tas itu terbuat dari bekas bungkus deterjen atau memiliki tudung kepala agar pemakainya tidak kepanasan atau kehujanan. Berbisnis memang nggak bisa lepas dengan kegiatan berdagang. Baik itu mendagangkan barang maupun jasa. Untuk itu, pebisnis harus bisa pintar memilih produk atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan. Sebelum mengeluarkan produknya, seorang pebisnis akan melakukan survei semacam penelitian. Dari survei ini, pebisnis akan tahu apakah produknya akan disukai, siapa yang akan membeli produknya, di mana tempat jualan yang paling pas untuk menjual produknya, dan sebagainya. Jadi, kemungkinan produknya enggak laku bisa dicegah. Namun, kalau seorang entrepreneur, dia bukan hanya harus mendagangkan usahanya, tetapi juga harus menciptakan hal-hal baru atau memberi sentuhan baru pada produk yang telah ada.
Seorang entrepreneur harus terus berinovasi, menciptakan hal baru. Itulah yang membuat usahanya terus berkembang dan diterima masyarakat luas. Berkaitan dengan hal ini, anak Anda mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini. Entrepreneur itu bukan bahasa Indonesia kan? Bahasa Inggris ya? Kata entrepreneur sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, tetapi kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Inggris. Penyerapan kata ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mengartikan suatu kata atau istilah baru. Entrepreneur, gimana sih cara bacanya? Entrepreneur kurang lebih dibaca N, seperti membaca N dalam kata encok. Treu, pengucapan huruf E seperti pengucapan huruf E dalam kata teman. Preu, pengucapan huruf E seperti pengucapan huruf E dalam kata pesawat. Dan nur dibaca seperti kata nurani. Apa bahasa Indonesianya entrepreneur? Dalam bahasa Indonesia, entrepreneur diartikan sebagai pengusaha, pebisnis atau wirausahawan. Entrepreneurship diartikan kewirausahaan, hal yang berkaitan dengan wirausaha atau bisnis. Semua istilah ini akan ada dalam buku ini. Kamu nggak usah bingung karena kurang lebih artinya sama. Apa maksudnya menjalankan bisnis atau usaha? Menjalankan usaha berarti membuat usahanya tetap hidup, tetap disukai banyak orang, tetap ada di pasaran, tetap dibutuhkan banyak orang, tetap bisa digunakan atau dinikmati masyarakat. Bila terus hidup dan berkembang, usaha yang tadinya kecil bisa menjadi besar dan bila diresmikan atau dilembagakan atau didaftarkan ke pemerintah, disebutlah perusahaan. Wah, kalau bikin perusahaan, susah dong. Perusahaan itu bikin kantor. Kita kan masih kecil. Nggak perlu takut, usaha bisa berupa apa saja kok. Bisa dengan punya warung, berdagang kue, membersihkan mobil, memasak, atau membereskan rumah. Masa begitu dibilang perusahaan? Yang aku tahu sih, perusahaan itu besar, keren. Jangan salah, jenis usaha dalam berbisnis sangat luas, beragam, dan tidak terbatas. Seseorang yang sekarang memiliki perusahaan besar juga berawal dari usaha kecil-kecilan dan sederhana. Dia kemudian membuat usahanya dibeli untuk barang atau digunakan untuk jasa oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang tertarik dengan usahanya, semakin banyak juga keuntungan atau uang yang dia dapatkan. Makanya, usahanya yang tadinya kecil pun bisa berubah menjadi perusahaan besar. Kalau sekarang tampak nggak keren, kalau terus dijalani dengan tekun dan kerja keras, lama-lama akan jadi bernilai tinggi. Bisnis membersihkan rumah atau gedung itu sangat menguntungkan loh. Kalau begitu, seorang pengusaha harus kreatif dan kerja keras dong. Bener banget. Lalu, bisnis itu ngapain aja sih? Menjalankan bisnis atau usaha memiliki cara yang berbeda-beda bergantung pada bidang usahanya. Namun pada intinya, pebisnis akan menjalankan dan terus berupaya mengembangkan usahanya menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan memberikan keuntungan lebih banyak. Kamu pasti pernah melihat sebuah warung yang dulunya kecil, berubah menjadi sebuah toko besar, atau kamu menemukan tukang bakso dengan merek yang sama berada di tempat-tempat yang berbeda. Perubahan dari warung kecil menjadi toko besar atau tukang bakso yang memiliki cabang di banyak tempat merupakan hasil kerja para pengusaha di belakangnya. Mereka selain menjalankan usahanya, melakukan penjualan, juga berusaha mengembangkan usahanya, memperbesar usaha dan membuka cabang. Bisnis itu kok kayaknya nyari untung terus? Ada nggak bisnis yang memberi banyak manfaat buat orang lain? Aku kan baik hati orangnya. Bisnis memang tujuannya untuk mendapatkan untung. Semakin berkembang suatu bisnis adalah semakin banyak pula keuntungan yang bisa didapat. Tapi bukan berarti para pebisnis itu matre loh. Berbisnis nggak bikin mereka lupa untuk bantu orang lain. Justru para pengusaha sangat senang berbagi. Lihat saja, banyak bantuan yang diberikan sebuah perusahaan bagi masyarakat, seperti mengadakan pengobatan gratis atau membangun fasilitas umum. Bantuan-bantuan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah,
Dengan memiliki perusahaan yang terus maju dan berkembang, keuntungan pun akan bertambah dan kemampuan untuk berbagi pun menjadi lebih besar. Jadi, bila kamu bercita-cita ingin membantu banyak orang, melalui bisnis bisa menjadi jalan untuk mewujudkannya. Sebelum kamu terjun berbisnis, kamu bisa milih apakah ingin mencari untung dan mendapatkan uang banyak, ingin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, atau ingin melakukan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Silahkan putuskan sendiri ingin menjadi pebisnis yang seperti apa. Ah, anak Anda memang polos. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.